Lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar salah satu tema yang berjudul seperti ini. Sebagai pemimpin yang berjiwa pengusaha, bagaimana saya tahu lebih baik beralih peran membangun struktur dan stabilitas atau merekrut pemimpin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Jelas, dalam perusahaan yang tidak berhasil, pemimpin perlu mengadakan perubahan agar bisa bergerak maju dan menciptakan momentum. Akan tetapi, saat perusahaan meraih sukses gemilang sekalipun, khususnya perusahaan kecil, pemimpin juga harus mengadakan perubahan demi mempertahankan kesuksesan dan meningkatkan momentum. Jika mereka bergantung terlalu lama pada kesuksesan masa lalu dan terus mengerjakan hal yang selalu dilakukan, perusahaan pada akhirnya akan menemui jalan buntu. Dalam perusahaan kecil, pemimpin puncak biasanya menjadi katalis di dalam perubahan. Mereka yang melihat peluang mengerahkan energi perusahaan dan membangun sinergi antara perusahaan dan pelanggan. Dalam perusahaan kecil, hasrat pemimpin menggerakkan segalanya. Jadi, jangan buru-buru melembagakan perusahaan kita. Daripada bertukar peran, salurkan energi kita. Beginilah caranya. 1. Mintalah orang terdekat kita menolong memusatkan energi kita. Kebanyakan pemimpin yang berjiwa pengusaha tidak bersusah payah menemukan peluang. Pergumulan mereka berfokus pada kesempatan terbaik. Semakin berbakat pemimpin itu, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi mereka. Salah satu cara menemukan fokus kita adalah membentuk komite yang secara rutin mengulas kesempatan, membahas strategi, dan menimbang pilihan. Pilihlah orang-orang yang bersedia berbagi pandangannya, menawarkan kebijaksanaan, dan mengingat kita untuk tetap bertahan di zona kekuatan, meskipun kita melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka harus memahami nilai jiwa entrepreneur kita, wirausaha kita, dan memiliki kebijaksanaan serta kemampuan untuk menyalurkannya. Bukan malahan mengekang atau berusaha menghentikan demi kenyamanan dan kesenangan pribadi. Adakanlah pertemuan rutin minimal sebulan sekali. Ini bukan jenis aktivitas sekali untuk selamanya, terutama dalam organisasi bisnis yang landscape-nya terus berubah dan peluang-peluang yang datang harus dievaluasi ulang. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, daftarkan anggota tim yang memaksimalkan dan melejitkan energi kita. Begitu fokus kita dipersempit pada hal yang memiliki potensi terbesar, maksimalkan itu. Salah satu yang senantiasa perlu kita cari dalam diri anggota tim adalah kemampuan memaksimalkan peluang yang sama-sama kita punyai. Setiap
pengalaman yang melibatkan orang lain dapat dilejitkan oleh orang-orang yang memahami pentingnya peluang. Pemilihan waktu, mutu, pengalaman, dan dampak angka-angka. Jika kita orang yang melihat dan menyambar peluang, kelilingi kita dengan orang, kelilingi kita dengan pemimpin dan staf yang mendukung, yang memaksimalkan peluang itu. Lalu yang ketiga, terakhir, berdayakan orang yang memiliki kemampuan dan energi di bidang yang tidak kita kuasai. Kita tidak perlu mementingkan struktur. Jadi banyak perusahaan yang terlalu melebihkan struktur. Perusahaan harusnya menggunakan reorganisasi. Perusahaan harusnya direorganisasi dengan cara yaitu menyelesaikan masalah mereka saat ada jalan buntu. Model organisasi yang baik adalah model organisasi yang digerakkan oleh kepemimpinan. Tempatkan pemimpin yang tepat, latih dan kembangkan mereka dengan baik, lalu mampukan mereka supaya berdampak di bidangnya. Seiring pertumbuhan perusahaan kita, carilah orang yang memiliki nilai yang sama dengan kita dan sangat menghargai peluang dan pengaruh, tapi juga memiliki kemampuan berorganisasi yang menolong kita membangun kerangka kerja untuk visi dan perkembangan lebih lanjut. Energi yang kita bawa dan terasa di seluruh perusahaan akan lebih berpengaruh jika disalurkan dengan tepat. Jadi, guys, sahabat Mr. Sorchan, itulah caranya bagaimana kita tetap, atau lebih tepatnya menyeimbangkan antara struktur, stabilitas, dan juga perubahan-perubahan untuk meraih momentum. Salam sehat selalu, salam luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Mr. Sorchan, please subscribe channel Mr. Sorchan, like dan komen. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.